Shalom adik-adik Super Kids. Wah, seneng banget nih ketemu lagi dengan Kak Michelle minggu ini. Gimana nih adik-adik Super Kids, juga semangat gak? Wah, pasti semangat ya, apalagi sekarang kita semua udah bisa datang ke gereja. Wah, seneng ya. Nah, di sini siapa yang sekolahnya selalu tetap jadi juara? Wah, banyak ya adik-adik Super Kids, pasti keren-keren ya. Masih rajin, masih semangat, masih seneng ketemu dengan Kak Michelle, masih rajin sekolah. Wah, seneng banget, luar biasa ya anak-anak Tuhan Yesus ini. Yuk, minggu ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan Yesus lagi. Siapa nih yang mau? Semuanya pasti mau ya? Ya dong, Kak Michelle aja semangat, apalagi yang dengerin ya. Yuk, sebelum mulai kita sama-sama berdoa ya. Jangan lupa ikutin Kak Michelle. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, minggu ini Kak Michelle mau mengajari sesuatu yang beda dari biasanya. Siapa di sini yang tahu akan tawar-menawar? Bang, ini berapaan? Itu 120, Bu. Ya elah, 80 dah gua ambil. Belum dapat, Bu. 85. Waduh, 120, Bu. Udah mentok. Ya udah deh, 100 deh bang. Masih belum, Bu. Ayo, siapa? Belum ada tahu. Padahal kalian sering loh tawar-menawar. Contohnya tawar-menawar tuh gimana sih Kak Michelle? Apa harus beli barang? Apa kalau kita itu mau beli makanan terus minta harganya diturunin? Enggak, banyak dari kita yang biasanya gini, ayo mandi, sudah sore. Terus ada yang jawab gini, sebentar ma, 15 menit lagi ya. Wait a minute. Atau terus mamanya bilang lagi, ayo sekarang aja, sebentar ma, belum selesai gameku, 10 menit lagi aja. Terus mamanya bilang lagi, ayo sekarang kita ini mau pergi. Sebentar ma, tanggung 5 menit lagi. Nah, itu merupakan apa? Suatu yang namanya tawar-menawar. Ketika kita ini diminta melakukan sesuatu, masih kita bilang nanti 10 menit, 5 menit, nawar terus. Gak dilakukan. Nah, ini Kak Michelle punya cerita nih, yaitu tentang Bapak Abraham untuk keluarganya, keponakannya, si Bapak Lot. Kita baca sama-sama ya di Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Di situ ada ceritanya siapa? Bapak Abraham bersama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Sedangkan Sodom dan Gomora itu tempat tinggalnya keponakannya Bapak Abraham, yaitu Bapak Lot dan keluarganya. Nah, kalian baca deh, panjang banget ceritanya. Tapi Kak Michelle mau langsung ceritain aja supaya kalian langsung ngerti ya. Nah, pada suatu hari Tuhan itu bilang ke Bapak Abraham bahwa mau dihancurkan kota Sodom dan Gomora karena banyak banget di sana itu orang-orang yang gak percaya akan Tuhan Yesus dan selalu melakukan dosa. Tapi Bapak Abraham ini merasa gini, doh kalau nanti Sodom Gomora itu dilenyapkan sama Tuhan, gimana ini keluargaku, keponakanku si Bapak Lot dan keluarganya, apa ikut dilenyapkan? Lalu Bapak Abraham bilang ke Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan, kalau nanti di kota Sodom Gomora itu ada 50 orang aja yang percaya kepada Tuhan,
jangan dihancurkan ya Tuhan. Jangan dia musnahkan kotanya. Kan sudah ada 50 orang yang percaya. Boleh nggak Tuhan? Lalu Tuhan bilang, oke, kalau ada 50 orang yang percaya, nggak jadi aku hancurkan. Terus Bapak Abraham bilang gini, waduh maaf Tuhan, gimana kalau 40 orang aja? Kalau ada 40 orang yang percaya, boleh nggak Tuhan nggak dihancurkan? Tuhan langsung bilang lagi, oke, kalau ada 40 orang nggak aku hancurkan. Lalu Bapak Abraham bilang, waduh maaf Tuhan, gimana kalau 30 orang aja Tuhan? Boleh nggak Tuhan kalau 30 orang aja nggak usah dihancurkan? Tuhan bilang lagi, oke 30 orang. Bapak Abraham bilang lagi, kalau 20 Tuhan. Akhirnya sampai Pak Abraham bilang apa? 10 aja ya Tuhan, boleh nggak? Nah, tapi ternyata kejadiannya apa? Berbeda. Walaupun Bapak Abraham ini sudah minta tolong sampai 10. Ternyata masih 10 orang aja tidak ada yang mau percaya akan Tuhan Yesus di kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memusnahkan semua kotanya. Wah sedih ya adik-adik ya. Kira-kira kita sedih nggak kalau tiba-tiba Surabaya ini mau dimusnahkan karena tidak ada yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Sedih ya, Kak Michelle pun pasti sedih. Gimana nih, kita pasti apa? Berdoa. Nah, kita mau baca satu ayat yang di Perjanjian Baru agar kita apa? Dikuatkan, yaitu buka sama-sama ya, di 1 Petrus 2 ayat 9a. Yuk buka sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9a. Baca bersama-sama ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, minggu ini Kak Michelle mau ajak kita semua untuk belajar sebagai imamat yang rajani. Waduh Kak Michelle, imamat yang rajani itu apa? Imamat aja aku nggak ngerti loh. Nah, kalau dulu, zaman dulu banget di Perjanjian Lama, waktu zaman kerajaan-kerajaan itu, imamat itu namanya adalah sebagai imam. Nah, tugasnya imam ini apa sih? Kenapa imam ini, siapa yang bisa jadi imam? Nah, imam itu hanya orang-orang yang terpilih saja. Tugasnya imam apa? Tugasnya imam itu membantu orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, membantu orang-orang yang tidak percaya Allah itu agar apa? Ketika mereka melakukan dosa, imamnya ini yang berdoa, memberikan korban agar dosa-dosa orang-orang itu dihapuskan. Nah, itu kan zaman dulu ya, zaman sebelum Perjanjian Baru, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Sekarang udah berbeda. Karena apa? Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mempersembahkan apa? Dirinya sebagai korban untuk menebus siapa? Dosa kita semua. Hey, that's pretty good. Jadi sekarang kita yang mendamaikan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita dengan Allah itu kita sudah berdamai karena kita sudah punya Tuhan Yesus yang luar biasa mau berkorban untuk menebus dosa kita. Makanya banyak yang bilang kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Jadi kita ini sekarang adik-adik Super Kids menjadi imam. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus dosanya, maka Tuhan kepengen kita menjadi imam. Nah, kalau kita sudah menjadi imam Kak Michelle, apa yang kita harus lakukan? Sama, sebagai imam kita harus apa? Mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan untuk apa? Datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengenal Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Nah, siapa di sini yang pengen nih jadi imam?
Semua orang pengen jadi imam ya, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita ini mau jadi imam untuk apa? Membawa teman-teman kita agar percaya kepada Tuhan Yesus. Good job. Wah, luar biasa. Kak Michelle yakin adik-adik Super Kids itu pasti mau semuanya di sini membawa teman, saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Enak gak sih disayang Tuhan Yesus itu? Enak dong pastinya. Karena apa? Semua yang kita minta itu sudah disediakan loh sama Tuhan. Wah, luar biasa gak Tuhan kita tuh? Luar biasa sekali. Nah, setelah kita jadi imam Kak Michelle, setelah kita ngajak semuanya, apalagi yang harus kita lakukan Kak Michelle? Tetap kita harus menjadi orang yang selalu berdoa seperti Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham dengar nih keluarganya ini kotanya mau dimusnahkan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah keluargaku agar Lot dan keluarganya terlepas dari pemusnahan ini Tuhan. Kira-kira kalau sebagai imam, Tuhan dengar gak doa kita? Pasti dengar. Tuhan apa? Tuhan dengar. Tuhan menyelamatkan Lot dan sekeluarganya. Akan tetapi hanya istrinya Lot yang tidak selamat karena apa? Karena istrinya menoleh ke belakang dan dia lebih pengen apa? Rumahnya, hartanya. Dia tidak mau hatinya ditaruh kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Lot dapat diselamatkan karena apa? Doa Abraham. Nah, kita kan juga pasti mau ya melalui doa kita, keluarga kita, teman kita semua juga diselamatkan dari dosa-dosanya. Banyak teman kita, saudara kita atau orang-orang yang belum kita kenal itu apa? Gak percaya sama Tuhan, lalu gak ngerti kalau kita melakukan dosa itu harus ada yang namanya penghapus dosa. Nah, gimana caranya kita menghapuskan dosa kita? Nah, yaitu kita harus apa? Berdoa dan bertobat. Kalau sudah bertobat kita harus ngapain? Melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik Super Kids, kita sebagai imam Tuhan yang ingin menyelamatkan banyak lagi orang, kita harus apa? Tetap teguh berdoa. Kita harus tetap saat teduh membaca firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita harus apa lagi? Kita harus melakukan firman Tuhan. Siap? Siap dong. Kak Michelle seneng banget karena Kak Michelle percaya anak-anak Super Kids itu pasti anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang siap menjadi imam Tuhan Yesus. Jadi imam bagi orang lain agar semuanya dapat percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Seneng deh. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus agar kita bisa menjadi imam yang luar biasa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan untuk belajar menjadi imam-Mu. Ajari kami terus ya Bapa, agar kami selalu rajin membaca firman-Mu, melakukannya dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.